Akhirnya aku nyari tempat curhat. Lah kok kebablasan. Ada juga yang bilang kayak gitu. Ada juga yang lebih jujur. Aku selingkuh mbak, bukan karena dia itu kurang, tapi karena aku tuh lebih capek di dalam hubungan, lebih hampa di dalam hubungan, lebih haus validasi di dalam hubungan ini, dan lebih nggak tahu lagi diriku tuh sebenarnya kayak gimana. Ini kenyataannya guys, banyak cewek yang kayak gini ternyata. Hai semuanya, gimana kabar kalian teman-teman? Semoga baik-baik aja. Semoga kalau yang lagi di dalam suatu hubungannya langgeng sampai ke pernikahan, sampai maut memisahkan. Semoga kalau emang nggak jodoh ya langsung dipisahkan saat ini juga, wis gak usah bertele-tele gitu ya. Kita akan bahas kenapa sih cewek masih bisa selingkuh. Sebenarnya cewek tuh maunya apa sih? Udah disayang, dicukupin segalanya, uang bulanan dikasih, rumah, kendaraan, semuanya deh. Kamu ngerasa kayak udah nyukupin pasanganmu gitu, tapi kenapa dia masih selingkuh? Apa sebenarnya yang dia mau? Kurang apa lagi sih aku? Tahu nggak yang lebih pahit? Kadang dia selingkuh itu bukan karena kurang, bahkan kamu udah lebih dari cukup, tapi yang bikin dia selingkuh adalah dia nggak ngerasa hidup di dalam hubungan ini. Ya udah mbak, tinggal nyalain aja. Kok pikir? Oke, beberapa hari lalu aku ngumpulin beberapa curhatan dari cewek-cewek. Ini beneran curhatan, bukan dari wanita-wanita penghibur yang, ngerti nggak sih? Gundik itu kan nggak pengen disebut gundik. Ini beneran cewek yang nggak muka dua, nggak yang bohong, nggak yang playing victim. Jadi aku ngumpulin curhatannya yang real. Ini tentang cewek-cewek yang pernah selingkuh dan jujur gitu ya. Bukan yang sok suci bilang kayak, enggak dia tuh temenan. Ya aku kan lebih kenal dia dulu daripada pasanganku yang sekarang atau suamiku yang sekarang. Aku tidak terima itu. Enggak, ini yang beneran jujur, yang emang pernah selingkuh dan dia ngomong, iya sih mbak, itu beneran selingkuh judulnya. Dari beberapa curhatan ada yang bilang gini, dia tuh baik mbak, nyukupin semuanya, tapi kok aku ngerasa kosong. Ya cewek suka apa sih? Dibelanjain, disayang, manja-manjaan, iya, tapi kenapa aku ngerasa kosong? Ada juga yang bilang alasannya adalah, aku tuh, dia baik mbak, dia nyukupin semuanya, tapi nggak tahu kenapa aku itu nggak bisa cerita semuanya ke dia. Semua perasaanku, aku pengennya apa, aku sukanya apa, aku happy kalau gimana, aku nggak bisa nunjukin asliku ke dia. Akhirnya aku nyari tempat curhat. Lah kok kebablasan. Ada juga yang bilang kayak gitu. Ada juga yang lebih jujur. Aku selingkuh mbak, bukan karena dia itu kurang, tapi karena aku tuh lebih capek di dalam hubungan, lebih hampa di dalam hubungan, lebih haus validasi di dalam hubungan ini, dan lebih nggak tahu lagi diriku tuh sebenarnya kayak gimana. Ini kenyataannya guys, banyak cewek yang kayak gini ternyata. Sekarang kita pakai akal sehat. Kenapa cewek yang udah dicukupin semuanya, kebutuhan dasar lah ya, dan plus-plusnya, kenapa kok masih selingkuh? Oke, yang pertama kita mulai yang paling dasar. Selain kebutuhan finansial, ada kebutuhan emosional. Nah, ada pengabaian kebutuhan emosional. Contoh gini, si cowok atau si suami ini mikir kalau aku udah ngasih uang bulanan, aku udah ngasih uang jajan, aku pulang kerja ya udah pulang ke rumah. Kalau aku masih ada kerjaan ya aku ngerjain di rumah. Yang penting aku sudah mencukupi nafkahnya aja. Nafkah dalam arti sempit ya, yang mungkin kurang paham agama gitu ya. Yang penting aku udah ngasih duit, rumah, listrik, apa, air, segala, wifi. Kalau anak udah tak cukupi berarti cukup. Tapi ketika suaminya pulang dia nggak pernah nanyain, sayang kenapa kok merengut? Gimana tadi? Anak-anak gimana, kamu capek? Nggak pernah ngasih makan egonya cewek, ego istrinya. Nggak pernah ngasih makan perasaan istrinya, nggak pernah memvalidasi perasaan istrinya. Mungkin ketika istrinya ngeluh, dianggap angin lalu, nggak ditanggap dengan serius, ya cuman kayak aku capek gini-gini, oh sambil mainan HP. Mungkin si suami ini nggak pernah ngasih ruang buat istrinya itu jujur, buat istrinya mungkin nangis, aku hari ini capek. Mungkin suaminya kayak nggak pernah ngasih ruang istrinya untuk menjadi dirinya sendiri. Kayak ya udah, yang penting aku udah ngasih duit, udah cukup, aku nggak perlu denger kamu ngomel, kayak kamu ngeluh, kamu harusnya bersyukur udah tak cukupi semuanya. Ada yang kayak gitu. Itu salah satu alasan kenapa kok cewek bisa selingkuh walaupun udah dicukupin. Dan itu menurutku fatal, karena cewek juga butuh didengar, bukan cuman disuruh ngerti. Alasan yang kedua ini biologis. Setelah menelaah dan membaca dan melihat banyak video dan beberapa jurnal, sombong banget aku. Jadi cewek itu membagi ada dua. Ada jalur pasangan jangka panjang dan jangka pendek. Pasangan jangka panjang ya yang stabil emosinya, duitnya oke, kerjaannya mapan, itu jangka panjang. Hal-hal yang menyangkut keberlangsungan hidup itu jangka panjang. Apa yang jangka pendek? Perasaan menggelitik di dalam hati, di dalam perut. Kalau kamu ngelihat pasanganmu tuh kayak deg-degan
perasaannya masih ada. Terus kalau misalnya main di ranjang tuh juga seolah-olah kalian tuh belum sah, yang masih ada umpet-umpetan, takut, kayak masih pacaran, belum halal. Ya sesuatu yang belum legal kadang kan mendebarkan. Nah itu yang jangka pendek, bikin jantung deg-degan, penasaran, penuh dengan fantasi, kayak gitu. Kalau di dalam rumah tangga jalur jangka panjangnya terpenuhi tapi jangka pendeknya enggak, bisa jadi selingkuh. Dan resiko tergoda itu ada. Apalagi kalau hubungan kalian stagnan gitu-gitu terus, tiap hari rutinitasnya itu terus, nggak pernah dirubah. Hubungan kalian di ranjang juga dingin, kayak cuman ya udah sekedar seala kadarnya aja, nggak ada ikatan emosional yang bikin greget, yang bikin greng. Bahkan ngomong I love you aja nggak pernah, aku sayang kamu nggak pernah, nanyain gimana perasaanmu nggak pernah, gimana perjuanganmu nggak pernah, flashback masa lalu juga nggak pernah. Ya udah kayak tinggal bersama aja. Nah itu udah perlu dipertanyakan tuh. Yang berikutnya ada college effect. Jadi ini kayak perasaan yang berulang-ulang, semacam rutinitas yang itu-itu aja, nggak pernah berubah sama sekali. Jadi monoton, konstan monoton gitu terus, bosen dong, bener nggak? Nggak ada yang istimewa. Dan begitu ada rangsangan baru, ya cewek akan langsung goyah. Bukan karena cowok baru ya, tapi hanya rangsangan baru aja itu yang membuat cewek goyah. Ini bukan perihal kayak cowok itu lebih baik, enggak. Tapi karena berbeda aja. Soalnya efek ini tuh kayak aku udah lama makan tuh tiap hari nasi telur terus, tiba-tiba ada nasi telur tapi ada kecapnya, beda doang padahal sama-sama nasi telur. Nah itu bisa bikin cewek goyah. Emang peribahasanya nasi sama telur, tapi ini bukan perihal nasi sama telur. Oke, gimana cara pencegahannya? Sebelum kita ke pencegahannya, ini ada masalah yang lebih serius. Cewek itu kadang juga nggak bisa ngomong apa yang dia rasain. Bahkan cewek-cewek itu nggak tahu mau ngomong apa ketika dia merasakan kehampaan. Mereka takut dibilang nggak bersyukur. Kamu nggak berkaca tuh, lihat cewek-cewek di Instagram digimanain, di treat gimana sama pasangannya. Sedangkan aku udah nyukupin kamu. Cewek takut untuk menyuarakan isi hatinya. Mereka itu takut disalahkan ketika mereka ngerasa, aku ngerasa kayak aku sendirian yang berjuang di hubungan ini. Aku ngerasa kok kayaknya monoton banget, aku ngerasa begini begitu. Akhirnya karena mereka takut disalahkan kalau mereka ngomong, akhirnya mereka diem. Dan saat mereka diem, terus tiba-tiba ada seseorang yang menawarkan ruang untuk bercerita, masuklah wanita-wanita ini. Akhirnya mereka goyah, bukan karena mereka matre, bukan karena mereka kegatelan, enggak, tapi karena, ngerti gak sih, perasaan mereka kayak perasaan hampa dan lain-lain tuh udah terbendung lama. Ini tuh udah mau pecah nih, ini udah harus dikeluarin. Tiba-tiba ada orang, gak harus ganteng, gak harus kaya, cuma nyodorin wadah buat ngeluarin unek-unek buat menjadi diri sendiri, udah kecantol pasti. Tapi mereka, wanita-wanita ini goyah itu bukan karena mereka matre, bukan karena mereka gatel, bukan karena mereka nggak tahu diri, tapi karena mereka lelah, mereka capek jadi istri yang baik. Dan nggak boleh istirahat, nggak boleh bilang capek, nggak boleh ngeluh. Jadi buat para suami, cowok-cowok, kalau ketika kamu ngelihat pasanganmu selingkuh, jangan langsung bilang dia jahat, jangan langsung lonte, jangan langsung gitu. Coba tanya dulu, minimal kamu tanya lah sama dirimu sendiri, apakah kamu menjadi suami sudah memberikan ruang untuk dia menjadi dirinya sendiri? Apakah kamu sudah menjadi suami yang memberikan space untuk istrimu menjadi dirinya? Katakanlah namanya Luna gitu ya, menjadi Luna, bukan menjadi istrinya bapak ini, menjadi ibunya anak-anak. Sudahkah kamu menyediakan space itu? Apakah selama ini dia cuma jadi robot yang harus harus nurut, nggak perlu tahu urusannya apa, nggak perlu tahu kalau disuruh alasannya apa, harus selalu cantik, wangi, melayani suami? Karena kalau cewek nggak bisa ngerasa diri sendiri ketika di rumah, maka dia akan nyari rumah lain untuk dia tempatin biar dia jadi diri sendiri, walaupun itu hanya berupa chattingan. Jadi buat cowok-cowok, kalian harus tahu ini, cewek yang bahagia itu minim kemungkinan selingkuh. Cewek yang disayang tapi nggak pernah didengar, itu kedepannya bakal bisa selingkuh. Cewek yang dicukupin tapi nggak dihargain, dia bisa pergi. Bukan karena dia matre, tapi karena dia manusia, karena manusia juga punya batas. Dan buat cewek-cewek, kalau kalian udah merasa kayak kosong, kok aku nggak jadi diriku sendiri, kok aku jadi ngerasa gini, jangan cuman diem dipendem. Ini hubungan kalian itu dua orang, ngomonglah, ngobrol, ciptain momen kalian bisa ngobrol, biar dia juga paham, biar dia juga sadar, oh aku jadi suami tuh harusnya nggak kayak gitu ya, oh aku harusnya lebih begini ya. Jadi istri atau cewek jangan cuman diem memendam lalu cerita ke orang lain, nyari pelarian, nggak boleh. Itu pasanganmu, teman hidupmu selama-lamanya, ngobrol sama dia, karena cinta yang benar itu bukan tempat pelarian tapi tempat penguatan. Kalau kamu udah pernah selingkuh, coba tanya sama dirimu sendiri, apa
Apa yang kamu cari? Cinta atau diri sendiri yang hilang di tengah hubungan yang membosankan? Dan kalau kamu gak pernah selingkuh tapi kamu ngerasain kehampaan, jangan tunggu badai itu datang, jangan tunggu godaan itu datang, ayo ngobrol sama pasanganmu sekarang. Ayo ngobrol, perbaiki. Kalau nggak mau, stop sekarang, keluar dengan hormat. Jangan kabur dalam bentuk pengkhianatan. Oke, setelah bacotanku yang sangat teramat panjang yang membuat kalian merenung dan mungkin menimbulkan pro kontra, aku mau nanya ke kalian. Cewek yang selingkuh itu egois atau dia adalah korban dari hubungan yang membosankan? Tulis jawabannya di bawah dan jangan lupa share video ini ke teman-temanmu yang bilang kalau cewek selingkuh itu berarti cowoknya nggak tajir. Karena selingkuh itu mungkin bukan hanya tentang uang tapi tentang kehadiran. Cewek yang udah independen punya banyak uang pun juga nantinya akan kalah dan tumbang kalau mereka nggak pernah punya tempat buat pulang. Explain.